Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian ketiga, seri yang ketiga. Kitab Ratapan pasal 3 dengan perikop penghiburan dalam penderitaan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagian-Ku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami, semua seteru kami mengangakkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung, aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa
Sebab mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku. Kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupmu. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku. Ya Tuhan, berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan. Segala rancangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang yang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka. Ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka. Kiranya kutukmu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memudahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam Kitab Ratapan pasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pergumulan hidup, saatnya introspeksi diri. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Ratapan 3 ayat 39 dan 40 dengan bunyi nas. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, Yeremia adalah saksi mata bagaimana cambuk murka Allah turun melanda umatnya berdasarkan ayat yang pertama. Dan bukan hanya sebagai saksi mata, tapi Yeremia juga turut merasakan kesengsaraan dan kepedihan itu, sehingga ia berkata dalam syair ratapannya, "Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok-tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat." Berdasarkan terang besar Alkitab Ratapan 3 ayat 2-7. Oh, seorang yang tidak bersalah, padahal ia sudah memperingati bangsa itu. Ia juga menjadi miniatur nubuat Allah bagi umatnya.
Namun, ia juga harus turut menanggung kesalahan yang diperbuat oleh mereka yang bersalah. Tapi meskipun begitu, Yeremia tidak menimpali bangsa itu dengan kata-kata keluhan yang mungkin saja berbunyi demikian. Ini semua gara-gara kamu. Kalian yang berbuat saya ikut kena imbasnya. Dasar manusia-manusia sialan kalian semua itu. Oh tidak, oh tidak. Yeremia tidak seperti itu. Nabi begitu berjiwa besar. Justru dengan apa yang turut dialaminya, ia berkata, "Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan." Berdasarkan terang besar Alkitab Ratapan 3 ayat 39 dan 40. Luar biasa. Luar biasa Nabi Yeremia. Ia malah mengajak untuk mengadakan pemeriksaan diri. Dan bila nanti terdapat dosa dan kesalahan, Nabi mengajak untuk bertobat, berpaling kepada Allah. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, kita semua pasti masih mengingat saat-saat gelap dalam hidup kita, bukan? Apalagi kegelapan itu dikarenakan dosa dan kesalahan orang lain. Kita mungkin akan berjuang untuk memulihkan nama baik kita. Bahkan sampai menangis kita dibuatnya. Tapi ingatlah bahwa suatu saat nanti segalanya pasti berubah. Bagi seorang anak Tuhan, setiap peristiwa hidup adalah saat di mana kita perlu menyadari bahwa Tuhan masih ada dan bahwa Ia baik. Ratapan 3 mewakili setiap peristiwa bahwa melalui belas kasihan Tuhan, kita tidak tertelan dalam kegelapan persoalan kehidupan itu. Semua karena kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Kasih yang tidak berkesudahan dan rahmat yang tiada habis-habisnya, bahkan selalu baru tiap pagi. Oh, sungguh besar kesetiaan Tuhan kepada kita. Berdasarkan Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Sahabat-sahabatku, sahabat surgawi, kebaikan Tuhan dan kasih sayang-Nya tidak dapat ditawar. Kasih dan kebaikan-Nya tidak bergantung pada kita. Itu tersedia secara cuma-cuma. Namun membutuhkan satu reaksi kunci, yaitu kita perlu menunggu dengan tenang untuk pertolongan yang dari Tuhan itu. Berdasarkan ayat yang ke-26. Sebab menunggu adalah bagian dari iman yang merangkul Yesus. Namun, menunggu juga membutuhkan koreksi diri, yang akhirnya akan membuahkan kemauan untuk bertobat. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Prayer, halaman 239 alinea kedua menjelaskan bahwa dengan melihat keberdosaan kita, atau yang kita kenal dengan bahasa koreksi diri, dan jatuh tak berdaya di hadapan salib, meminta pengampunan dan kekuatan, maka doa kita akan didengar dan dijawab. Mereka yang menyampaikan permohonan kepada Allah dalam nama Kristus tidak akan pernah ditolak, karena Tuhan berkata, "Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kutolak." Dia akan memandang kepada doa orang yang membutuhkan. Pertolongan kita datang dari Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam tangan-Nya. Damai yang diberikannya adalah jaminan kasih-Nya kepada kita. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, terlepas dari bersalah dan tidaknya kita sehingga semua pencobaan ini datang dan menekan kita, ingatlah kata Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hati kita dan kembali kepada Tuhan. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Berdasarkan ayat yang ke-40 dan 41 Ratapan 3. Sewaktu engkau menghadapi tantangan hari ini, sahabat-sahabatku, angkat hatimu kepada Bapa Sorgawi dan katakan kepadanya bahwa engkau siap untuk melihat Tuhan mengatur hidupmu. Maka engkau akan merasakan damai yang menghiburmu di saat mengalami penderitaan hidup. Dan peganglah permata-permata firman Tuhan
dari kitab Ratapan 3 yang akan menjaga imanmu kepada Allah yang mengasihimu. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi semua orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.